Bab 21 Dia adalah bos Anda. Bab selanjutnya, semua orang yang hadir mengikuti suara itu dan melihat Dong Tianda melangkah mendekat. Melihat bosnya datang, Zhang Daking buru-buru menyapanya dengan wajah menyanjung. Bos, Anda di sini, ada orang kikuk yang datang ke restoran kami untuk membuat masalah. Saya akan segera menanganinya. Sebelum menunggu setelah dia selesai berbicara, Dong Tianda menamparkan wajahnya dengan mulut besar. Kamu bajingan, aku akan berurusan denganmu dulu. Beraninya kamu tidak menghormati Tuan Ye. Paru-paru Dong Tianda akan meledak. Jika kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu pada seseorang, bukankah ini mencoba menghancurkan dirimu sendiri? Dia datang ke depan Ye Bufan dan berkata dengan ekspresi minta maaf, Dr. Ye, maaf, ada sedikit kemacetan di jalan, saya terlambat. Jangan khawatir, saya akan memberi Anda penjelasan tentang masalah ini. Melihat ke belakang, dia berkata kepadaku lagi. Zhang Daking berkata, katakan padaku, apa yang terjadi? Zhang Daking benar-benar terpana oleh tamparan barusan, dan berkata dengan sedikit bingung, Bos, itu Tuan Ma yang mengatakan bahwa Tuan Ye ini dia menyelinap masuk. Mengetahui bahwa dia telah menyebabkan malapetaka, dia hanya bisa menyalahkan Ma Wenbo sekarang, berharap hubungan antara Ma Wenbo dan bosnya akan selesai ini. Melihat Dong Tianda menatapnya, Ma Wenbo buru-buru mengulurkan tangannya dan berkata, Halo, Tuan Dong. Dong Tianda memberinya tatapan dingin, tanpa niat untuk mengulurkan tangan. Siapa kamu? Apakah saya mengenal Anda dengan sangat baik? Ma Wenbo menarik tangannya dan berkata dengan canggung, Tuan Dong adalah pria yang sangat mulia yang melupakan banyak hal. Kami makan malam bersama. Ayah saya adalah Ma Yukai. Bahkan, dia berkata bahwa dia tahu Dong Tianda, benar-benar menaruh emas di wajahnya, bahkan ayahnya tidak setingkat dengan yang lain. Keluarga Dong adalah seorang taipan di industri catering dengan aset bernilai puluhan miliar, sedangkan keluarga mereka hanyalah seorang pemula dengan aset bernilai ratusan juta, tidak ada perbandingan antara keduanya. Dia awalnya ingin menggunakan ini untuk berpura-pura menjadi luar biasa, untuk memberikan wajahnya yang panjang, tetapi dia tidak berharap untuk bertemu Dong Tianda, dan kulit sapi itu langsung meledak. Meskipun dia menyebutkan nama ayahnya, Dong Tianda tetap tidak memandangnya, melainkan menoleh ke arah Zhang Daking. Kamu bajingan, apa yang kamu lakukan sebagai manajer? Bos, dengarkan aku. Zhang Daking ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Dong Tianda, jangan panggil aku bos lagi. Restoran Zuzui Jiangnan milik kepada Tuan Ye, dia adalah bos di sini. Setelah berbicara, dia membuka tas di tangannya, mengeluarkan prosedur transfer darinya dan mengirimkannya ke Ye Bufan. Tuan Ye, saya telah menyelesaikan semua prosedur yang relevan, mulai sekarang, semua yang ada di restoran terserah Anda. Setelah dia mengatakan ini, semua orang yang hadir tercengang. Zhang Daking tidak pernah bermimpi bahwa bocah malang yang dia lihat barusan menjadi bosnya dalam sekejap mata, dan alih-alih menyanjungnya, dia ingin keamanan mengusirnya. Apakah ada yang lebih buruk dari ini? Zhu Linlin juga menatap dengan mata terbelalak, dia benar-benar tidak percaya apa yang terjadi di depan matanya. 1 jam yang lalu dia tidak menyukai Ye Bufan karena dia tidak punya uang dan mengusirnya. Sekarang dia adalah pemilik restoran sebesar itu. Jika Ma Wenbo tidak mengenal Dong Tianda, dia akan mengira itu hanya sandiwara. Wajah Ma Wenbo panas, baru saja dia menertawakannya dengan segala cara karena dia tidak punya uang untuk makan di sini. Tetapi dia segera menjadi bos, apakah ada yang lebih memalukan dari ini? Zhang Daking adalah orang pertama yang sadar kembali, menamparkan wajahnya dengan 2 mulut besar satu demi satu, dan kemudian berkata dengan nada datar, Bos, apa yang baru saja terjadi adalah salahku, aku buta, dan sekarang aku minta maaf padamu, tolong jangan berdebat dengan saya. Ye Bufan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu, aku bukan bosmu, kamu akan dipecat mulai sekarang. Jangan lakukan itu. Bos, Zhang Daking berkata dengan cepat, itu memang salahku barusan, tapi itu terjadi karena suatu alasan, saya tidak berharap Anda datang ke kamar pribadi yang dipesan oleh Tuan Ma. Demi keadaan yang meringankan, tolong maafkan saya kali ini. Petik 2.
Dia akhirnya melakukannya setelah bertahun-tahun di industri catering. Posisi general manager membutuhkan gaji yang besar setiap tahunnya. Jika dipecat seperti ini, kerja kerasnya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Ye Bufan berkata dengan acuh tak acuh, saya telah memberi Anda kesempatan dan menyuruh Anda untuk memeriksa catatan pendaftaran, tetapi Anda tidak mendengarkan. Di mata Anda, para tamu telah diklasifikasikan menjadi 3 atau 6 kelas. Tidak peduli apa yang dikatakan Ma Wenbo, kamu akan percaya padaku, kamu tidak percaya apapun yang aku katakan. Orang seperti kamu yang memakai kacamata berwarna benar-benar tidak cocok untuk bekerja di sini. Kamu yang bohong. Petik 2. Ma Wenbo takut pada Dong Tianda, tapi tidak pada Ye Bufan. Dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, lihat, saya punya catatan pesanan di sini, dan saya memesan kamar pribadi nomor 1 ini. Petik 2. Melihat nadanya yang tegas, Ye Bufan juga sedikit bingung. Mungkinkah Qin Cucu melakukan kesalahan? Saat ini, Zhang Daking meraih telepon dan mendongak, lalu wajahnya menjadi pucat. Ma, aku diambil olehmu. Menyedihkan sekali, apakah orang-orang sepertimu pernah ke tempat-tempat konsumen kelas atas? Apakah Anda tahu apa yang Anda pesan? Apa yang Anda pesan hanyalah kamar pribadi nomor 1 biasa, dan ini adalah kamar pribadi VIP nomor 1, mereka sama sekali berbeda. Petik 2. Pada saat ini, ususnya menyesal. Jika dia tahu bahwa dia seharusnya memeriksa pesan teks Ma Wenbo sekarang, dia tidak akan membuat kesalahan besar. Petik 2. Ini, Ma Wenbo tampak malu, dan dia pergi ke salah kamar dan lari ke kamar pribadi kelas atas. Ini masih berpura-pura agresif di sini, orang ini memang pecundang besar. Zhang Daking berkata dengan memohon, bos, tolong beri saya kesempatan lagi, saya akan setia di masa depan. Ye Bufan melambaikan tangannya dan berkata, saya baru saja mengatakan bahwa kesempatan terakhir telah diberikan kepada Anda. Sayang sekali bahwa kamu tidak memahaminya. Orang-orang seperti kamu tidak cocok untuk bekerja di sini, jadi berkemaslah dan keluar. Petik 2. Aku, Zhang Daking penuh rekonsiliasi, tapi dia tidak punya pilihan selain pergi dari sini dengan sedih. Ye Bufan memandang Ma Wenbo dan Zhu Linlin lagi, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak akan datang ke sini jika aku ada? Mulai hari ini, kamu akan ditarik ke dalam daftar hitam restoranku, dan kamu tidak akan menjadi milikku, teman di masa depan. Nak, apa yang bisa dibanggakan? Aku telah mengambil wanitamu. Dia memelototi Ye Bufan dengan marah, dan kemudian berkata kepada Zhu Linlin, apa yang masih kamu lakukan di sini? Tidakkah menurutmu itu cukup memalukan? Cepat dan beritahu aku, ayo pergi. Tapi tanpa diduga, Zhu Linlin tidak pergi bersamanya, tetapi melemparkan dirinya ke depan Ye Bufan, memohon dan berkata, Xiao Fan, kali ini aku salah. Ayo berkumpul lagi, oke. Dia baru saja memutuskan bahwa meskipun Ma Wenbo kaya, dia hanya bermain-main dengannya, dan dia tidak bisa mendapatkan banyak, dan dia mungkin akan ditendang suatu hari nanti. Tapi Ye Bufan berbeda. Ketika keduanya bersama sebelumnya, bahkan jika dia memiliki 100 yuan, dia akan membelanjakannya untuknya. Selain itu, dia sekarang memiliki restoran bernilai puluhan juta. Jika dia bisa bersama Ye Bufan lagi, maka dia akan menjadi jutawan mulai sekarang. Bab 22 buktikan padamu. Kamu jalang. Aku akan bertanya lagi, maukah kamu mengikutiku? Wajah Ma Wenbo sangat marah, dia hanya mengatakan bahwa dia merampok wanita pihak lain, tetapi dia langsung ditendang oleh wanita itu. Di mana lagi dia harus meletakkan wajahnya? Zhu Linlin mengabaikan Ma Wenbo yang marah, dan berkata lagi, Xiao Fan, kali ini aku benar-benar salah, aku tertipu oleh sanjungan pria ini. Beri aku kesempatan lagi, dan aku akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Dia bersama Ye Bufan di masa lalu, tidak peduli kesalahan apa yang dia buat, selama dia menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya dan mengucapkan beberapa kata yang baik, Ye Bufan pada akhirnya akan memilih untuk memaafkan. Tapi dia lupa bahwa tidak ada perbandingan antara sekarang dan dulu. Saat itu mereka adalah pacar, tapi sekarang dia telah mengkhianati hubungan ini, dan sifat kesalahannya sama sekali berbeda. Dan saat ini,
Ye Bufan sudah menjadi pewaris sekolah kedokteran kuno, dan visi serta alamnya sangat berbeda dari sebelumnya. Bagaimana dia bisa gagal melihat bahwa alasan Zhu Linlin melakukan ini sepenuhnya karena uangnya sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan perasaannya sebelumnya. Begitu dia miskin lagi, dia masih akan menendangnya tanpa ragu-ragu. Dia berkata dengan dingin, Zhu Linlin, ada beberapa kesalahan yang tidak dapat dilakukan. Setelah Anda membuatnya, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Singkirkan trik Anda. Seperti yang Anda katakan, mulai sekarang tidak akan ada lagi kesalahpahaman antara kita. Jangan ganggu siapapun lagi. Xiao Fan, aku bercanda denganmu. Jangan menganggapnya serius. Aku masih mencintaimu. Zhu Linlin masih berpegang pada fantasi naifnya, berpikir untuk dirinya sendiri. Kayak adik bermimpi dan bekerja keras. Pelacur bau tak tahu malu, tunggu aku. Dan kamu, orang malang, kita belum selesai. Ma Wenbo benar-benar tidak punya wajah untuk tinggal lebih lama lagi, dan pergi dari sini dengan marah. Dokter Ye, aku harus pergi dulu, dan aku akan mengirim seorang manajer untuk mengurus restoran untukmu nanti. Dong Tianda juga tahu bahwa tidak pantas tinggal di sini pada kesempatan seperti itu, jadi dia buru-buru pergi setelah menyapa. Xiao Fan, maafkan aku sekali saja, oke. Mulai sekarang, kita bisa melakukan apapun yang kamu mau saat kita bersama. Melihat tidak ada seorang pun di ruang pribadi, Zhu Linlin melompat ke depan dan ingin bertukar tubuhnya untuk cinta pihak lain maafkan, tapi didorong oleh Ye Bufan. Zhu Linlin, izinkan saya ulangi, tidak ada lagi hubungan di antara kita, tolong hargai diri Anda sendiri. Setelah kejadian barusan, Ye Bufan benar-benar kecewa dengan wanita ini, dan perasaan sebelumnya tidak ada lagi. Apa yang kamu lakukan, Ye Bufan? Apa yang kamu inginkan? Ketika mereka berdua bersama, Zhu Linlin tanpa sadar mendapatkan kembali mentalitas menyendiri sebelumnya. Aku sudah meminta maaf padamu, apalagi yang kamu inginkan? Selain aku, masih bisakah kamu menemukan pacar yang begitu cantik? Pada saat ini, sebuah suara yang menyenangkan datang. Tentu saja, saya adalah pacarnya, dan saya jauh lebih cantik dari Anda. Mereka semua yang paling cantik, dan mereka tidak akan pernah memberi naik dengan mudah. Mendengar bahwa pihak lain mengaku lebih cantik dari dirinya, Zhu Linlin hendak membalas, tetapi saat dia berbalik, dia menutup mulutnya dan tidak bisa berkata apa-apa. Karena wanita di depannya sangat cantik, dia sangat cantik sehingga dia merasa malu, dan dia benar-benar kehilangan keberanian untuk melawan. Tidak ada salahnya jika tidak ada perbandingan, di antara orang biasa, Zhu Linlin bisa dibilang sebagai gadis kecil yang cantik, namun di depan wanita ini, dia langsung kehilangan kilau. Qin Cucu yang datang, dia mengenakan gaun bohemian hari ini, sosoknya yang tinggi bahkan lebih sempurna daripada supermodel internasional. Apa yang lebih menarik dari sosoknya adalah penampilannya, yang cantik tanpa noda, tanpa jalan buntu pada 360 derajat, sangat indah hingga ekstrim. Kamu, siapa kamu? Zhu Linlin bertanya dengan hati nurani yang sangat bersalah. Kenapa? Telingamu tidak berfungsi. Aku baru saja memberitahumu bahwa dia adalah pacar Xiao Fan. Kata Qin Cucu dan berjalan ke sisi Ye Bufan, memegang lengannya. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Dalam hati Zhu Linlin, Ye Bufan hanyalah anak laki-laki yang malang sebelumnya, bagaimana dia bisa menemukan pacar yang begitu luar biasa? Kamu tidak percaya padaku, kan? Kalau begitu aku akan membuktikannya padamu. Qin Cucu mencium pipi Ye Bufan saat dia berbicara, bagaimana? Apakah kamu percaya sekarang? Ye Bufan juga sedikit bingung dapat dimengerti bahwa Cucu membantunya, lagi pula, dia juga membantu Qin Cucu sebelumnya, tapi dia tidak berharap dia benar-benar datang. Meskipun mereka telah jatuh cinta selama lebih dari setahun, Zhu Linlin tidak pernah menciumnya. Ini adalah pertama kalinya dia dicium oleh seorang gadis, dan tubuhnya seperti dialiri listrik, perasaan yang luar biasa tak terlukiskan. Zhu Linlin tercengang sejenak, lalu berteriak histeris, aku tidak percaya, aku hanya tidak percaya, kamu pasti membayar untuk ini. Di dalam hatinya, dia masih sangat membenci Ye Bufan.
Berpikir bahwa dia tidak akan pernah menemukan pria yang lebih baik dari dirinya, wanita yang luar biasa. Pekerjakan saya. Qin Cucu tersenyum percaya diri, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah wakil presiden grup Qin, dengan miliaran aset di tangan saya dan ribuan karyawan. Menurut Anda apakah ada orang yang mampu mempekerjakan saya? Suasana hati Lin Lin jatuh ke ekstrim dalam sekejap. Tidak hanya dia jauh lebih kuat dari penampilan dan sosoknya, tetapi identitas dan statusnya juga langsung menghancurkannya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan ini? Ye Bufan tidak ingin memperhatikan Zhu Linlin lagi, menoleh ke Qin Cucu dan berkata, "Kapan kamu datang?" "Sudah lama. Sejak kamu datang ke sini, dan aku sudah mendengar hampir semuanya tentang kamu di luar." Qin Cucu memegang lengan Ye Bufan dengan penuh kasih sayang, dan berkata kepada Zhu Linlin, "Sejujurnya, saya masih harus berterima kasih banyak. Jika bukan karena pemujaan uang Anda yang sembrono, saya masih tidak akan bisa mendapatkannya, pacar yang luar biasa sebagai Bufan." Baru saja, setelah kehilangan Ma Wenbo, dan sekarang tidak mendapatkan Ye Bufan, ditambah dengan tekanan yang dibawa oleh Qin Cucu, Zhu Linlin benar-benar kehilangan kendali atas hatinya saat ini. Dia berteriak dengan panik, "Ada apa? Wanita apa yang tidak suka uang? Apa menurutmu semua wanita sepertimu terlahir dengan kunci emas?" Bufan diam-diam menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Orang-orang mengatakan bahwa hanya orang benar yang kuat. Sangat aneh bahwa wanita ini dapat berbicara tentang ketidakberdayaannya dengan begitu benar. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya bisa bersama dengannya sebelumnya. Dia berkata, "Oke, kehidupan seperti apa yang ingin kamu kejar tidak ada hubungannya denganku. Sekarang kami tidak ada hubungannya denganmu. Ayo pergi." Zhu Linlin sekarang tahu apa artinya dipukuli, dan dia memelototi Ye Bufan kesal, lalu berbalik dan berjalan keluar pintu. "Tunggu sebentar." Qin Cucu menghentikan Zhu Linlin. "Apa lagi yang akan kamu lakukan?" teriak Zhu Linlin dengan marah. "Bukan apa-apa, aku hanya ingin memberitahumu bahwa kamu bisa menyembah uang. Tetapi kamu harus lebih pintar, jangan tertipu oleh orang lain." Qin Cucu maju 2 langkah, menunjuk ke gelang giok di pergelangan tangannya dan berkata, "Kamu benda ini dimasak dari granit dan bahan kimia, tidak hanya tidak berharga, tetapi juga berbahaya bagi tubuh jika kamu memakainya di tangan, dan kamu mungkin terkena kanker setelah waktu yang lama." Zhu Linlin tercengang karena sejenak, lalu berteriak, "Apa? Itu tidak mungkin. Ini adalah gelang batu giok yang diberikan Ma Wenbo kepada saya. Harganya lebih dari 20.000 yuan, dan bahkan ada sertifikatnya." Petik 2. Dia menghabiskan malam pertama dengan Ma Wenbo untuk gelang ini, dan dia tidak percaya itu akan menjadi palsu yang terbuat dari granit. Qin Cucu tersenyum dengan jijik, "Izinkan saya memberitahu Anda, industri batu giok antik sangat dalam. Bisnis utama keluarga kami adalah industri batu giok. Apakah menurut Anda apa yang saya katakan tidak lebih efektif daripada yang disebut sertifikat?" Bab 23. Ye Bufan tidak memperhatikan gelang ini pada awalnya, tetapi sekarang dia melihatnya dengan perasaan spiritualnya, dan menemukan bahwa bahan di dalamnya benar-benar merupakan struktur granit, tanpa energi spiritual. Sebaliknya, ada lapisan nafas abu-abu, yang lama-kelamaan akan sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Melihat Zhu Linlin masih tidak percaya, Qin Cucu mengambil sendok di atas meja, melepas gelang giok di pergelangan tangannya, dan mengetuknya dengan suara yang jelas dan manis. Faktanya, sangat mudah untuk mengidentifikasi benda ini. Ketuk milikmu untuk melihat suaranya. Jika suaranya renyah, itu giok dan giok. Jika suaranya teredam, itu terbuat dari batu. Zhu Linlin melepas gelang dan mengetuknya dengan sendok, suara dong-dong sama sekali tidak sejelas dan semanis suara Qin Cucu. "Ma Wenzuo, kamu bajingan." Setelah memastikan bahwa itu adalah gelang palsu yang berbahaya bagi tubuh manusia, Zhu Linlin membantingnya ke tanah. Ada tamparan, dan gelang itu hancur berkeping-keping, memperlihatkan bagian dalamnya yang tidak diwarnai, yang tidak diragukan lagi adalah granit. Qin Cucu melangkah maju dan menunjuk ke tas elevennya dan berkata, "Dia tidak akan memperlakukan ini sebagai produk asli dan memberikannya kepadamu, bukan? Izinkan saya memberitahu Anda, benda ini adalah omong kosong, dan ada lusinan dolar untuk harta tertentu."
Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, ini adalah tas LV edisi terbatas yang dibawa kembali oleh temannya dari luar negeri. Harganya lebih dari 40.000 yuan, tidak mungkin palsu. Zhu Linlin hampir pingsan, karena itu sebuah gelang naik ke tempat tidur Ma Wenbo, dan dia putus dengan Ye Bufan karena tas ini. Jika semuanya palsu, maka dia benar-benar ingin mati. Saya melihat bahwa Anda tidak pernah menggunakan tas LV asli, jadi saya akan memberi Anda penilaian gratis. Qin Cucu berkata, untuk tas LV asli, lingkaran R dengan tulisan merek adalah yang terkecil di antara 3 baris bahasa Inggris surat, dan milikmu sama sekali tidak kecil, bahkan yang terbesar. Lihat bagian logam di tas. Bagian logam asli dipoles dengan baik, tulisannya jelas, dan kilau relatif ringan. Milikmu terlihat seperti dicat, dan kata-katanya tidak jelas. Poin terpenting, tas Anda bahkan bukan kulit, itu benar-benar diwarnai dan bermutu rendah. Dia berkata bahwa dia mengambil setengah cangkir air Ye Bufan dan memercikkannya ke tas LV Zhu Linlin, mengulurkan 2 jari untuk menyekanya, dan warna ungu pada tas itu ternoda di tangannya. Sekarang bahkan orang bodoh pun tahu bahwa tas ini palsu. Ah, bermarga Ma, aku akan membunuhmu. Zhu Linlin melolong putus asa, dan kemudian bergegas keluar dari kamar pribadi seperti orang gila. Tidak ada yang tahan dengan sensasi menyerahkan stok berlian super untuk 2 barang palsu yang tidak berharga. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa kamu melakukan ini? Jika dia tidak mengungkapkannya, Zhu Linlin masih memiliki sedikit kenyamanan dalam menjaga 2 pemalsuan ini, tetapi sekarang dia telah kehilangan sedikit pun kenyamanannya, hatinya. Qin Cucu tersenyum dan berkata, wanita ini benar-benar menendangmu demi uang, aku ingin dia tahu betapa bodohnya tindakannya. Ye Bufan berkata, biarkan masa lalu berlalu, terima kasih telah membantuku hari ini. Qin Cucu menatapnya dengan mata membara dan berkata, bagaimana kamu berterima kasih padaku? Kamu tahu itu adalah ciuman pertamaku. Petik 2. Ye Bufan berkata, lalu apa yang harus aku lakukan? Aku akan memberimu ciuman pertamaku juga. Siapa peduli? Qin Cucu pipinya memerah, entah kenapa, yang dia pikirkan hanyalah pria di depannya, dan dia sedikit lepas kendali saat bekerja. Setelah akhirnya pulang kerja, ketika Zhu Linlin mengatakan bahwa Ye Bufan tidak punya pacar, dia berdiri tanpa ragu, seolah-olah dia sangat menginginkan kesempatan ini di dalam hatinya, dan dia bahkan tidak menawarkan ciuman pertamanya, dari 20 tahun. Jangan ragu. Untuk menyembunyikan rasa malunya, dia berkata, apa yang kamu lakukan untuk Dong Tianda? Dia memberimu restoran. Petik 2. Putranya terinfeksi virus yang tidak diketahui, dan aku menyelamatkannya. Ye Bufan menceritakan apa yang terjadi di rumah sakit Jiangnan. Untuk berterima kasih kepada saya, dia memberi saya restoran ini sebagai biaya konsultasi. Qin Cucu berkata dengan heran, Anda memiliki keterampilan medis yang begitu baik. Bufan, di sini. Dia menekan tombol jawab dan berkata, Direktur Zhou, ada apa? Zhou Yongliang berkata dengan bersemangat di telepon, Dr. Ye, di mana Anda? Saya ingin mentraktir Anda makan malam-malam ini. Sejujurnya, terakhir kali, Biro Kesehatan menangani infeksi virus mendadak di kalangan siswa sekolah dasar dengan sangat efektif, tanpa menimbulkan konsekuensi serius atau efek samping. Saya baru saja dipuji di atas, dan bonus besar juga diberikan. Saya tidak lupa sumurnya penggali ketika saya minum air. Semuanya karena Anda, tentu saja saya harus berterima kasih. Seorang dokter yang hebat. Petik 2. Masalah sepele ini bukan apa-apa, itu tugas saya sebagai dokter, dipuji, jadi kita harus merayakannya, saya di restoran Sui Jiangnan, datang ke sini. Petik 2. Baiklah, saya tidak jauh dari sana, saya akan segera ke sana. Zhou Yongliang menutup telepon setelah berbicara. Pada kali ini seorang pria parubaya berusia 40-an pria itu membawa staf manajemen tingkat menengah restoran ke pintu kamar pribadi. Pria parubaya itu berkata, Tuan Ye, nama saya Liu Kai. Tuan Dong meminta saya datang ke sini untuk mengurus restoran ini untuk Anda sementara, bukan Sang Daking. Oh, terima kasih atas kerja keras Anda. Liu Kai tampak lihai mampu,
Ye Bufan masih sangat puas dengan aransemen Dong Tianda. Dia memiliki pengaturan sendiri untuk restoran ini, dan ibunya telah menjalankan toko roti kukus kecilnya sendiri. Belum lagi dia tidak menghasilkan banyak uang, itu benar-benar kerja keras di tengah angin dan hujan. Ouyang Lan juga orang yang sangat kuat, meskipun dia kaya, tidak mungkin dia santai. Sekarang dia memiliki restoran ini, hanya ibunya yang datang dan menikmati berkah. Namun, jelas tidak cocok bagi ibu untuk menjadi general manager. Liu Kai hanya pengaturan sementara. Kedepannya jika dia bertemu dengan kandidat yang cocok, dia tetap akan dikembalikan ke Dong Tianda. Setelah pertemuan, Liu Kai dan yang lainnya mengambil tempat mereka, dan restoran beroperasi dengan tertib, dan tidak jatuh ke dalam kekacauan karena kepergian Sang Daking. Tidak lama kemudian, Zhou Yongliang bergegas mendekat. Ye Bufan memperkenalkannya pada Qin Cucu, dan mereka bertiga duduk untuk makan bersama. Pengrajin ahli Zuixianlou sangat baik, dan mereka bertiga makan dengan sangat bahagia. Tetapi setelah beberapa saat, Liu Kai masuk dari luar dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan cemas, bos mengalami kecelakaan, dan sekelompok orang yang mengaku sebagai tim inspeksi sanitasi tiba-tiba turun, mengatakan bahwa sanitasi rumah kami restoran tidak sesuai standar. Tangguhkan bisnis untuk perbaikan. Ye Bufan mengerutkan kening, dia baru saja mengambil alih restoran, dan segera dia mendapat masalah. Dia segera menyadari bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Ma Wenbo. Hanya dia yang tahu tentang itu, dan pada saat yang sama dia punya masalah dengan dirinya sendiri. Mendengar laporan Liu Kai, Zhou Yongliang tidak bisa menahan diri. Pemimpin tertinggi saya memakannya, dan bawahannya datang untuk membuat masalah. Jadi di mana dia harus meletakkan wajahnya? Bagaimana saya bisa makan makanan ini? Dia berkata, Dr. Ye, serahkan masalah ini kepadaku. Aku akan turun dan melihat apa yang terjadi. Ye Bufan berkata, ayo pergi bersama. Setelah berbicara, dia dan Qin Cucu mengikuti Liu Kai ke aula di bawah, pergi. Bab 24 Aku telah menahanmu untuk waktu yang lama. Dalam perjalanan ke bawah, Ye Bufan berkata kepada Zhou Yongliang, Direktur Zhou, jangan khawatir, jika pemeriksaannya normal, kita harus bekerja sama. Zhou Yongliang mengangguk, dan setelah turun, dia tidak bergegas maju, tetapi ikuti di belakang mereka berdua. Ayo, jangan makan di sini. Kebersihan restoran ini tidak sesuai standar. Ayo, tempat ini tutup. Ketika saya datang ke lobi, saya melihat 4 atau 5 orang yang mengenakan seragam inspeksi sanitasi orang-orang di aula sedang mengusir tamu makan malam, dan seorang pria parubaya yang menjadi pemimpin berdiri di samping Ma Wenbo untuk merokok. Pelayan di aula berkata kepada pria parubaya, Tuan, tolong matikan rokok Anda. Kami tidak mengizinkan merokok di sini. Pria parubaya itu memandangnya dengan jijik, restoran akan ditutup sebentar lagi, saya tidak bisa merokok. Apa yang hebat? Selain itu, mengapa Anda memiliki begitu banyak masalah? Anda bukan bosnya, cepat panggil bos Anda. Petik 2. Ketika beberapa orang turun, mereka kebetulan melihat pemandangan itu, dibersihkan, dan Liu Kai melangkah maju dan berteriak dengan marah, mengapa Anda menangguhkan restoran kami? Pria parubaya itu mencibir, sanitasi di sini tidak memenuhi standar, apa yang harus Anda lakukan jika Anda membunuh seseorang? Seharusnya ditutup untuk perbaikan. Liu Kai berkata, semuanya di sini legal dan patuh, tidak ada masalah dengan sanitasi. Anda bahkan tidak pergi ke dapur belakang kami, mengapa Anda mengatakan kami tidak memenuhi syarat? Mengapa? Hanya karena saya adalah kepala Departemen Inspeksi dan Inspeksi. Siapapun yang tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat. Petik 2. Zhou Yongliang awalnya berdiri di belakang, dan jika orang-orang ini hanya melakukan inspeksi rutin biasa, dia tidak siap untuk campur tangan, tetapi ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia segera melangkah maju dan berkata dengan marah, omong kosong, siapa itu? Hak yang diberikan kepadamu. Pria parubaya itu memandangnya dengan jijik, Pak Tua, apakah kamu tidak memiliki nafas ekstra udara? Anda bisa tetap di tempat Anda berada, dan Anda bukan bosnya. Apa hubungannya dengan Anda? Petik 2. Kamu, jangan marah, biarkan aku menangani masalah ini. Paru-paru Zhou Yongliang akan meledak, dan dia akan menyerang,
tetapi ditarik ke belakang oleh Ye Bufan. Dia melirik pria parubaya di depannya, dan berkata dengan bercanda, "Kamu tidak tahu yang ini." Pria parubaya itu merokok dan berkata, "Mengapa aku harus mengenalnya? Apakah dia hebat?" Pada saat ini, Ma Wenbo melangkah maju dengan wajah bangga dan berkata, kamu akhirnya turun. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya saya. Saya pikir akan menyenangkan memiliki restoran, tetapi saya membuat marah tuan muda saya. Dan saya akan menutup pintu dalam beberapa menit. Petik 2. Qin Cucu berkata, restoran sebesar itu, pasti ada alasan bagi orang untuk menutup pintu, bukan? Tanda tanya. Apakah Liu dari Ji? Cek. Kepala bagian, seperti yang saya katakan tadi, apa yang dia katakan adalah alasannya, Anda harus menutup pintu jika Anda disuruh menutupnya. Terus terang, jika Anda tidak memuaskan Tuan Ben hari ini, Anda tidak perlu berpikir untuk membuka restoran Anda di masa depan. Ye Bufan menghentikan Qin Cucu, dia berkata, mari kita bicarakan, apa yang harus saya lakukan untuk memuaskan Anda? Tanda tanya. Sekarang kamu tahu kamu takut. Izinkan saya memberitahu Anda, bahkan jika Anda punya uang, Anda masih pemula, dan hubungan serta koneksi dengan tuan muda ini tidak ada bandingannya. Hanya hitungan menit jika Anda ingin membunuh Anda. Ma Wenbo berkata dengan bangga, demi selera humor Anda, saya tidak ingin mempersulit Anda terlalu banyak. 1 juta, selama Anda mengeluarkan 1 juta hari ini, masalahnya akan selesai. Uangmu. Mengapa kamu tidak mengambilnya? Pria parubaya itu berteriak, gadis kecil, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Percaya atau tidak, aku bahkan tidak menginginkan uang, dan langsung menyegel toko Anda, sehingga Anda bahkan tidak akan pernah berpikir untuk membuka pintu. Ye Bufan berkata, 1 juta tidak terlalu banyak, tetapi Anda harus memberi saya alasan, bukan? Wajahnya sangat marah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata lagi, buka mulutmu adalah 1 juta, kamu benar-benar punya banyak prestise. Siapa kamu? Tunjukkan ide Anda dan biarkan saya melihat. Pria parubaya itu berkata dengan tidak puas, Pak Tua, saya tahan jika gadis kecil yang cantik mengatakan sesuatu, apa yang selalu Anda mainkan sekitar dengan orang tua yang jahat. Anda juga membaca ide saya, jadi cepat keluar dari sini. Petik 2. Ye Bufan menghentikan Zhou Yongliang lagi, dan kemudian berkata, kamu dari departemen mana? Apa? Ma Wenbo berkata, ini adalah kepala seksi Liu dari Biro Sanitasi. Jika Anda menyinggung perasaannya, toko Anda akan ditutup dalam beberapa menit. Bufan berkata dengan bercanda, Anda bahkan tidak mengenal kepala suku, tetapi Anda berani menyebut diri Anda sebagai kepala seksi. Petik 2. Pria parubaya itu berkata dengan nada menghina, menakut-nakuti saya dengan ketua. Izinkan saya memberitahu Anda, jika ketua kami datang, Anda konsekuensinya di sini lebih serius, dan itu bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan 1 juta. Petik 2. Tapi direktur Anda sudah tiba. Ye Bufan berkata, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah Direktur Zhou dari Biro Kesehatan. Anda bahkan tidak memiliki direktur. Cari tahu siapa itu, dan datang ke sini untuk berpura-pura menjadi kepala bagian. Sepertinya aktingmu tidak sesuai standar. Ekspresi pria parubaya itu berubah, dan kemudian dia berkata, nak, menakuti saya dengan kepala. Seorang lelaki tua dapat menjadi direktur kita. Kata Zhou Yongliang dengan marah, saya direktur Biro Kesehatan. Anda termasuk departemen mana, tolong beritahu saya dengan jelas. Petik 2. Ma Wenbo tidak peduli, dia melemparkan puntung rokok di tangannya ke tanah, menatap Zhou Yongliang dengan sinis dan berkata, kamu beruang yang ingin berpura-pura menjadi direktur, dan pakaian yang kamu kenakan tidak harganya lebih dari 500 yuan. Setelah mengetahui situasi Ye Bufan dengan jelas, hanya bocah malang yang memiliki sedikit keberuntungan untuk menyelamatkan putra Dong Tianda. Tapi bagaimanapun juga, anak laki-laki yang malang adalah anak yang malang, tanpa koneksi apapun, apalagi direktur Biro Kesehatan. Dia mengabaikan Zhou Yongliang dengan wajah marah, dan berkata kepada Ye Bufan. Lagi, 1 juta, apakah kamu mau membayarnya atau tidak? Jika kamu tidak membayarnya, tokomu akan tutup sekarang. Adikmu,
Aku sudah lama mentolerirmu. Ye Bufan mengangkat kakinya, dengan satu tendangan, pria parubaya itu ditendang ke tanah. Yang lain terkejut, mereka tidak menyangka pemuda yang sopan barusan ini begitu pemarah sehingga dia akan melakukannya begitu dia mengatakannya. Ada banyak penonton yang berkumpul di pintu masuk restoran, dan mereka semua terkejut. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini biasanya adalah tetua berpangkat tinggi, tetapi pemilik toko ini benar-benar memukulinya setiap kali dia mengatakannya. Pria parubaya itu jelas tidak mengharapkan hasil ini. Ketika dia sadar kembali, dia benar-benar marah, dan beberapa orang di bawah lawannya berteriak, apakah kalian semua idiot? Ayo cepat, hapus anak ini dulu, dan kemudian hancurkan restorannya. Setelah mendengar perintah itu, orang-orang itu segera bergegas menuju Ye Bufan dengan ekspresi garang di wajah mereka. Bab 25 Tuan Muda Palsuma. Tapi bagaimana orang-orang ini bisa menjadi lawan Ye Bufan? Mereka semua dirobohkan dalam sekejap mata, berbaring di samping pria parubaya dengan wajah kesakitan, berteriak tanpa henti. Ma Wenbo berteriak, kamu, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan berani memukul orang dari Biro Kesehatan. Ini adalah bencana besar. Cepat ambil 1 juta sebagai kompensasi, atau saya akan menelepon sekarang panggil polisi, dan biarkan kamu menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Ye Bufan menatapnya dan tersenyum dingin, oke, kalau begitu kamu bisa bertarung sekarang. Bagaimanapun, aku sudah makan segalanya dalam hidupku, tapi aku tidak pernah di penjara. Makan. Ekspresi Ma Wenbo membeku, dia tidak menyangka pihak lain tidak takut dengan ancamannya. Dia mengeluarkan ponselnya, dan berkata lagi, aku tidak bercanda denganmu. Jika kamu benar-benar ingin membuat telepon, kamu akan menyesalinya sebelum terlambat. Qin Cucu berkata dengan suara rendah, Bufan, kamu memang sedikit impulsif, kenapa kita tidak merahasiakannya? Meskipun dia berasal dari keluarga Qin, Ye Bufan telah menyebabkan terlalu banyak masalah hari ini, dan sangat tidak mudah untuk menghadapinya, sebaiknya gunakan uang untuk menyelesaikan masalah. Dia berbicara dengan suara rendah, tetapi masih didengar oleh Ma Wenbo, dan berkata dengan bangga, apakah kamu mendengarnya? Ini cara yang paling masuk akal. Petik 2. Tapi Ye Bufan melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, kamu bisa menelepon sekarang. Panggil polisi, siapapun yang tidak memukul cucunya hari ini. Sikapnya sangat melebihi harapan Qin Cucu, tetapi yang lebih mengejutkan adalah Ma Wenbo sedang memegang ponsel di tangannya, tetapi dia tidak berani melakukannya. Panggil polisi. Berkelahi, kenapa kamu tidak bertarung? Apakah kamu bersedia berpura-pura menjadi cucu? Kata Ye Bufan, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Ma Wenbo, menjatuhkannya ke tanah. Kamu benar-benar berani memukulku, percaya atau tidak? Sebelum dia bisa mengucapkan kata-kata kasar, Ye Bufan menamparkan wajahnya lagi, dan dalam sekejap mata, dia dipukuli menjadi kepala babi. Semua orang tercengang, dan tidak tahu bagaimana pemuda ini begitu berani. Qin Cucu diam-diam cemas, merasa apa yang terjadi hari ini memang masalah besar. Pria parubaya itu berteriak, nak, izinkan saya memberitahu Anda. Hari ini Anda menghadapi peristiwa besar, apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Tentu saja saya tahu, saya menghilangkan kerugian. Bagi orang-orang, di depan pria parubaya itu, dia mengulurkan tangan dan meraih kerahnya, dan dengan tusukan, dia merobek seragam dari tubuhnya. Segera, semua orang di ruangan itu tercengang, dan melihat pria parubaya itu memiliki tato kepala serigala ganas di dadanya, dan 2 pola ular di lengannya. Sebelum masalah selesai, Ye Bufan pergi ke beberapa orang lain, dan dengan cepat menanggalkan pakaian orang-orang ini, hanya menyisakan sepasang celana pendek untuk menyembunyikan rasa malu mereka. Semua orang terkejut menemukan bahwa semua orang ini memiliki semua jenis tato di tubuh mereka tanpa kecuali, beberapa dengan kepala serigala, beberapa dengan harimau, dan seorang pria gemuk kecil dengan tato lucu beruang di dadanya. Qin Cucu bertanya dengan heran, Xiao Fan, apa yang terjadi di sini? Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia juga bisa melihat beberapa petunjuk. Ada peraturan yang jelas di China bahwa orang yang memakai seragam tidak diperbolehkan memakai seragam. Tato diperbolehkan.
Orang-orang ini semuanya palsu. Mereka sama sekali bukan dari bagian inspeksi Biro Kesehatan, tetapi ditiru oleh personel sosial. Petik 2. Ketika kepala seksi Liu yang palsu tidak mengenal Zhou Yongliang, dia sudah merasakan ada yang tidak beres. Kepala Departemen Inspeksi tidak mengenal kepala biro. Dengan kesadaran sekilas, dia langsung melihat bahwa orang-orang ini memiliki tato di tubuh mereka. Jelas ini adalah anggota masyarakat palsu. Sekarang Ma Wenbo benar-benar tercengang, dan wajahnya memucat untuk beberapa saat. Dia awalnya berpikir bahwa Ye Bufan hanyalah anak laki-laki miskin yang belum lulus sekolah. Selama dia bisa menemukan beberapa orang berseragam untuk menakutinya, dia akan segera memeras sejumlah uang untuk menebus wajahnya yang hilang hari ini. Tetapi dia tidak menyangka pihak lain itu bersama Direktur Biro Kesehatan, apalagi dia memiliki indera ilahi yang dapat melihat semuanya. Ye Bufan datang di depannya, berlutut dan berkata dengan bercanda, "Tuan Muda Ma, Anda benar-benar terbiasa membuat barang palsu. Berikan Zhu Linlin sebuah gelang granit, dan tidak masalah apakah itu tas murah. Beraninya Anda menemukan itu." Para perusuh ini berpura-pura menjadi pejabat. Zhou Yongliang berteriak dengan marah, "Ini keterlaluan. Ini keterlaluan. Masalah ini harus ditangani dengan serius. Sekarang saya akan memanggil polisi dan membiarkan." Polisi datang. "Polisi, jangan panggil polisi. Ada yang perlu didiskusikan, ayo kita diskusikan." Ma Wenbo juga menyadari keseriusan masalah ini, dan berkata memohon, "Ayo kita lakukan secara pribadi, oke? Berapa banyak yang kamu inginkan? Saya akan segera memberikannya." Melihat ekspresinya yang menyedihkan, Qin Cucu tertawa terbahak-bahak. Masalah ini berbalik terlalu cepat. Baru saja, dia ingin memeras orang lain, tetapi dalam sekejap mata, dia menawarkan untuk menawarkan kompensasi. "Direktur Zhou, karena mereka ingin bicara, ayo bicara dulu." Ye Bufan memandang Ma Wenbo dan berkata, "Kamu membawa orang ke tempatku untuk membuat masalah, merusak reputasi restoran kita, dan mengusir begitu banyak pelangganku. Katakan padaku, berapa kamu akan membayarku?" Ma Wenbo berkata, 100.000, aku bersedia membayarmu 100.000. 100.000. Jumlah yang sangat besar. Ye Bufan berkata dengan jijik, "Kamu bertanya padaku untuk 1 juta barusan, dan sekarang kamu memberi 100.000, bukankah itu sedikit pelit?" Ma Wenbo akan menyesalinya, dia hanya ingin membuat masalah besar, bukan berbalik dan memukul kepalanya sendiri. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, "Kalau begitu aku akan memberimu kompensasi 1 juta. 1 juta tidak cukup, dan kerugian restoranku setidaknya harus 2 kali lipat, 2 juta. Kamu mengapa tidak mengambilnya?" Ma Wenbo berteriak, 2 juta terlalu banyak, saya tidak bisa mengeluarkannya. Ye Bufan tersenyum dingin, berbalik dan berkata kepada Qin Cucu, berpura-pura menjadi pejabat resmi, "Memeras 1 juta yuan, berapa tahun saya harus dihukum menurut hukum China?" Qin Cucu berkata, "Ini akan memakan waktu 10 tahun. Dan 8 tahun. Ye Bufan berkata, "Tuan Muda Ma, 2 juta dan 10 tahun makanan penjara, Anda pilih satu." Ye Bufan mengambil cek itu dan melihatnya, dan berkata, "Kamu sangat pandai memalsukan, siapa yang tahu itu benar atau tidak, kamu bisa mengambil 2 juta tunai atau mentransfernya." Ma Wenbo tidak punya pilihan selain mengeluarkan ponselnya, mentransfer 2 juta ke kartu bank Ye Bufan. "Bolehkah aku pergi sekarang?" Ye Bufan sangat puas dengan keuntungan 2 juta setelah mengambil alih restoran, dan berkata, "Keluar, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi." Ma Wenbo memelototinya dengan sangat kesal, melirik, dan kemudian berlari keluar dari restoran dengan beberapa orang putus asa. Setelah keributan seperti itu, semua orang tidak tertarik untuk terus makan. Zhou Yongliang langsung pergi dari sini. Ye Bufan menyerahkan urusan restoran kepada Liu Kai, lalu keluar bersama Qin Cucu. Qin Cucu bertanya, "Anda telah melihat bahwa orang-orang itu palsu?" Ye Bufan berkata, "Tentu saja, bagaimana bisa ada inspektur yang sebenarnya? Kepala cek tidak mengenal pemimpinnya sendiri." Petik 2 tanda tanya. Orang-orang itu punya tato. Ye Bufan melirik Qin Cucu dengan main-main, "Karena aku punya sepasang mata tembus pandang dan bisa melihat menembus pakaian.